يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita kembali memuji yang senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga dengan rahmat dan karunia Allah kita masih menemukan Allah dalam rangka merajuk ukhuwah Islamiyah, dalam rangka menyatukan tujuan kita, yaitu tujuan yang hakiki, yaitu tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat perkembangan zaman yang sudah memang di akhir, sebagaimana memang asratus sa'ah al-kubra itu semakin terlihat, ya, tanda-tanda kiamat al-kubra itu semakin nampak, maka sebagian adalah kita memang was-was, khawatir dan waspada dan senantiasa berusaha agar kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala dalam husnul khotimah. Untuk mewujudkan mati di dalam husnul khotimah itu tidak bisa melepaskan diri dari ilmu pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadian, banyak hal-hal yang terjadi kalau diamati secara seksama, secara rinci, maka yang rusak itu adalah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi itu diakibatkan masalah keyakinan. Orang mau melakukan perbuatan maksiat itu karena keyakinan yang salah. Orang berani melanggar ketentuan Allah itu karena dia tidak kenal kepada Allah, keyakinannya kepada Allah keliru. Orang berani berbuat syirik itu karena dia tidak kenal kepada Allah. Padahal ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menunggalkan Allah di setiap ibadah kita. Ya, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, ibadah itu kan terbagi dua. Kalau kita lihat dari sisi usul fikihnya, begitu, ya, itu ada namanya ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Biasanya kalau orang yang belajar fikih kenal itu, ya. Kalau ibadah mahdhah itu yang ada dasar dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Itu namanya ibadah mahdhah, seperti sholat, zakat, puasa, sedekah, haji, umroh, itu ada dalilnya. Itu berarti ibadah mahdhah. Tidak diragukan lagi ibadah-ibadah mahdhah ini ketika kita melakukan, ya, dicatat sebagai amal soleh, kemudian dapat pahala, insyaallah. Ada yang kedua yaitu ibadah ghair mahdhah. Ibadah ghair mahdhah ini yang tidak ada dasar dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, tapi jika kita niatkan ibadah tersebut untuk Allah, ini tergantung niat, maka dia akan bernilai ibadah. Ya, misalnya, ya seperti makan, ya, makan tidak ada dalilnya. Kita harus makan begitu 3 kali sehari, nggak ada. Harus makannya nasi itu nggak ada. Ya, itu hanya kebutuhan fisik. Namun ketika ibadah ghair mahdhah ini kita niatkan untuk Allah, maka menjadi ibadah. Orang yang melakukan ibadah ini, baik ibadah mahdhah ataupun ghair mahdhah, ya, ketika dia melakukan ibadah itu keliru, itu karena dia salah di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini. Oleh karenanya pada kesempatan ini kita akan membahas pembahasan tauhid. Ya, tauhid itu adalah dalam rangka ilmu mengenal kita kepada Allah
Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana penjelasan para ulama bahwasanya dimaksud dengan tauhid, definisi tauhid itu adalah al-iman bi wujudillahi ta'ala. Tauhid artinya adalah beriman dengan keberadaan Allah wa ifradihi bil rububiyyati wal uluhiyyati wal iman bi jami' asma'ihi wa sifatihi. Ya. Jadi beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala dan menunggalkan Allah di dalam rububiyahnya. Dan juga menunggalkan Allah di dalam uluhiyahnya. Serta beriman dengan segala nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu yang dimaksud dengan tauhid. Jadi kalau ada nanti yang bertanya tauhid itu apa sih? Ya, tauhid itu adalah tentang keimanan adanya Allah Subhanahu wa taala sekaligus menunggalkan Allah di dalam rububiyahnya. Ya. Kemudian di sini ya, oleh karenanya para ulama membagi tauhid itu kepada 3 bagian tersebut. Gunanya apa? Ya, gunanya agar kita lebih mudah memahami dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengatakan nggak boleh melakukan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi. Nabi nggak pernah membahas tauhid rububiyah, nggak pernah. Tapi hari ini kalau ada muncul ini pembahasan ini, nah ini para ulama kan membuat satu metode pembelajaran tentang pengenalan kepada Allah itu agar lebih mudah manusia memahaminya, sehingga mereka itu membagi kepada 3 bagian. Dia tahu tidak mana salahnya. Terkadang manusia itu salah dalam tauhid rububiyahnya, terkadang tauhid uluhiyahnya, terkadang tauhid asma dan sifat. Ada sebagian orang dalam tauhid rububiyah bagus, ya, sama dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi nyatanya di dalam tauhid asma dan sifat Allah keliru, ya, menyimpang. Oleh karenanya, ketika para ulama membuat satu metode dalam pembelajaran tauhid ini, maka pahamlah kita ya tujuan pembagian tauhid. Bukan maksudnya mengada-ngada di dalam agama, bukan. Itu metode sama dengan pembelajaran bahasa Arab. Nahwu shorof itu nggak ada dikenal di zaman Nabi, nggak ada. Para sahabat nggak pernah belajar nahwu shorof, itu nggak ada. Ya, orang hari ini ada yang pusing belajar. Waktu kalau shorof itu satu syarat, ya, makanya banyak orang gagal belajar bahasa Arab. Ya, melihat shorof dia udah takut. Karena mungkin metode pembelajarannya keliru, makanya takut dia. Tapi kalau metode pembelajarannya itu biasanya baik, sesuai dengan orang yang ada di hadapan pengajar tersebut, biasanya lebih mudah, lebih paham. Ya, nah, sama halnya dengan pembelajaran tauhid ini. Baiklah, para ulama dari membagi tauhid tadi kepada 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Kemudian berbicara tentang tauhid rububiyah, apa sih tauhid rububiyah itu? Nah, terkadang kan orang rububiyah, tapi rupanya dia nggak tahu apa sih yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Maksudnya adalah beriman tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya, dialah satu-satunya sang pencipta. Jangan pula kayak keinginan orang Hindu, ya, orang Buddha. Dia menganggap sang pencipta itu ada 2. Satu memang Tuhan, Allah, yang kedua dewa dia. Ya. Nah, jadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam rububiyah ini adalah ya, kita harus ya beriman tentang adanya Allah dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta satu-satunya, War-Razzaq, dan juga yang memberi rezeki satu-satunya, Al-Mudabbir, yang mengatur alam ini juga satu-satunya, Likauni wahdahu. Terkadang kan ada orang yang menganggap yang mengatur alam ini ada yang lain. Contohnya kalau dia sedang dihantam badai dan gelombang di tengah lautan, ya, dia menganggap penjaga laut itu murka, ya, sehingga membuat sesajen. Biasanya begitu, dilemparkan ke laut biar penjaga laut tidak murka. Ini keliru. Dia menganggap pengatur alam itu ada yang lain selain
Allah. Mestinya kita Ahlussunnah wal Jamaah ketika bencana datang dekatkan diri kepada Allah agar kita tidak keliru di dalam mengambil sikap. Ya. Akhirnya apa terjadi ketika orang menganggap bahwasanya pengatur laut itu ada yang lain, maka terjadilah kesyirikan di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya banyak orang buat sajen istilahnya ya. Ya kalau di Pulau Jawa itu paling banyak, hampir di setiap persimpangan jalan itu ada kembang setiap hari. Ya, karena 12 tahun di Jawa, di Solo, ya. Setiap di persimpangan desa itu ada kembang. Pernah satu ketika tanya sama orang setempat, ini kembang apa? Oh ini agar tidak terjadi kecelakaan di sini. Padahal sepi, orang lewat satu-satu, ya. Nah itu yang dikhawatirkan. Akhirnya apa? Terjadilah kesyirikan dalam hal ini karena dia menganggap ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hakikatnya tauhid rububiyah itu adalah keyakinan kita tentang adanya Allah. Dialah satu-satunya sang pencipta, dialah satu-satunya pemberi rezeki, dialah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Kemudian yang kedua, ya. Oh iya, sebelum kita masuk kepada pembahasan kedua, ya, tauhid keyakinan seseorang terhadap rububiyah Allah ini itu hakikatnya belum cukup memasukkan diri seseorang ke dalam Islam. Ini harus kita kita pikirkan dan tidak cermati. Kata para ulama, orang yang berkeyakinan hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah pemberi rezeki, hanya Allah yang mengatur alam ini belum cukup. Keyakinan ini memasukkan diri seseorang ke dalam Islam. Loh, kok bisa begitu? Iya, karena orang kafir Quraisy dulu, ya, itu juga keyakinannya sama. Ketika Nabi bertanya kepada orang kafir Quraisy, ya, man khalaqas samawati wal ardh, sayaquluna Allah. Setiap Nabi menanya kepada orang kafir Quraisy ketika itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Tahu dia, ya. Bayangkan Abdul Muthalib itu kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tentara Abraha itu datang mau menghancurkan Ka'bah, ya. Padahal dia kan dalam kondisi qurunul fatrah kata orang, ya, di mana masa Nabi belum diutus, setelah berakhirnya masa Nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu khilaf ini. Tapi bayangkan kondisi orang ketika itu tidak ada tuntunan, ya, apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib, ya, ketika tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika dia diancam oleh Abraha, Abdul Muthalib katanya, kalau kamu tidak tunduk kepada peraturanku, aku akan hancurkan Ka'bah yang kalian buat tempat penyembahan terhadap berhala-berhala kalian. Karena waktu itu berhala ratusan yang ada di sekitar Ka'bah ini, ya. Apa yang dia lakukan? Sebelum tentara Abraha itu datang keesokan harinya, sore harinya dia datang ke pinggir Ka'bah. Dia mengenarkan tangannya ke langit. Ya Allah, katanya, andai kata engkau tidak menjaga rumah suci ini, dia tahu ini kan peninggalan Nabi Ibrahim. Mereka punya keyakinan. Andai kata engkau tidak menyelamatkan rumah suci ini, maka dikhawatirkan di belakang hari tidak ada lagi yang menyembah. Dia yakin sebenarnya. Dia tahu, ya, Allah, tapi orang-orang yang ada di sekitar itu menyembah berhala semuanya. Karena ada keyakinan lain terhadap rububiyah. Nyatanya setelah diamati di dalam sejarah dan dalil-dalil yang ada, orang-orang yang hanya berkeyakinan terhadap rububiyah itu belum dikatakan Islam. Satu bukti lagi, orang-orang kafir hari ini pun begitu. Kalau sudah kepepet, ya, udah nggak usah disuruh serahkan sama di atas. Tahu dia sebenarnya di atas tuh, ya, nggak diragukan. Dia mengerti bahwasanya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan ini, yang memberi rezeki kita. Jangankan itu, orang Cina setiap tahun kalau yang punya toko-toko itu nasi parcel, ya, sering ngasih tahu dia kalau banyak memberi, banyak dikasih Tuhan rezekinya. Dia tahu itu. Orang Islam aja kadang yang nggak tahu, ya. Orang Islam beli-beli dan kasih rezekinya, padahal nggak tahu dia kalau dikasih banyak datangnya, ya. Itu pasti, karena janji Allah akan dilipat gandakan. Tapi kita ragu, kalau saya kasih hari ini
Gimana besok? Padahal belum tentu hidup sampai besok. Ada yang jamin nggak ada? Karena teringat lah ya, di Jakarta itu kalau yang tahu mungkin waktu sekolah-sekolah zaman tahun era 80-an ada namanya Haji Agus Salim dalam sejarah Indonesia ada. Haji Agus Salim ini sebenarnya dari sisi agamanya orangnya religi, tapi bagaimana pemahaman dalam agamanya Allah Allah, tapi dia religi. Dia sebelum meninggal di era tahun 80-an dia sudah tua, dia duduk di teras rumahnya setiap pagi habis sarapan, minum teh di depan baca-baca koran dia. Lewatlah seorang ibu dengan anaknya. Pak, kami tak sedekah Pak. Sudah 2 hari kami nggak makan. Sudah 2 hari. Mana tak dipanggil istrinya? Bu, ibu tolong bawa sisa beras kita dari dapur di bawahnya Pak. Sudah ini semua? Iya Pak, ini sekitar 2 kilo Pak beras kita. Ya. Sudah dimasak buat hari ini? Sudah. Berarti sudah dimasak, kasih ini beras ke ibu. Dikasih sama istrinya. Setelah orang ini berlalu, istrinya ngomong, Pak, itu jarak kita buat besok Pak. Ya pasti begitu. Ya, apa kata Haji Agus Salim menoleh ke istrinya? Ibu katanya, ibu masih bisa jamin nyawa kita masih hidup sampai besok. Siapa coba orang berani beriman seperti itu? Ya, itu memang tidak tercatat dalam sejarah. Nggak ada itu. Cuma tetangga dekat-dekatnya itu yang cerita. Di Jakarta aja ya, seperti itu. Nah ini menunjukkan bahwasanya keimanan. Jadi kalau kembali kita orang-orang kafir pun meyakini tentang tauhid rububiyah ini semuanya yakin. Orang Cina sekalipun yang Konghucu dia tetap percaya ada sang pencipta, tapi mereka punya keyakinan ada pencipta yang lain. Baik. Nyatanya dengan itu ya tidak cukup ya hanya keyakinan bahwasanya Allah yang menciptakan itulah yang memasukkan pribadi orang dan ini belum cukup. Baik. Kemudian ya masuk kepada pembahasan yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Ya. Tauhid uluhiyah itu apa sih? Ya. Uluhiyah ini diambil dari kata alihaya lahu. Alihaya lahu ini adalah penyembahan. Abidaya'budu. Ya. Abadaya'budu yaitu penyembahan. Artinya tauhid uluhiyah ini adalah menunggalkan Allah di dalam peribadatan. Ketika kita beribadah, baik itu ibadah mahdhah atau ibadah ghair mahdhah, kita tidak boleh menyekutukan Allah di dalam sholat, di dalam puasa, di dalam zakat, di dalam haji, di dalam berdoa. Ya, loh, dalam berdoa kok bisa ada syirik? Ada. Nanti pembahasannya panjang ya. Karena banyak sekali orang melakukan penyekutuan terhadap Allah di dalam doanya. Buktinya banyak. Coba perhatikan orang-orang yang biasa datang ke kuburan Syekh Fulan. Ya. Apa yang ditanya ya Syekh? Tolong murahkan rezeki kami. Anak saya mau lulus kuliah ini. Ya, sudah menyelesaikan skripsi. Tolong bantu dia, Masya Allah. Minta bantu sama benda mati. Kalau andai kata itu penghuni kubur bisa ngomong, dia bilang, aku aja nggak selamat ini katanya. Ya, siapa yang bisa dia menjadi selamat? Walaupun dia nggak ada. Ya, nggak ada yang jamin dia selamat. Makanya terkadang orang meminta kepada orang mati ini keliru. Makanya ada kesyirikan di dalam doa dan di dalam sembelihan begitu juga. Ya, itu nanti pembahasannya banyak. Sembelihan bisa syirik, bisa. Banyak orang menyembelih hewan untuk membangun jembatan, membangun gedung. Ya, dipotong kepala kambing ditanam di fondasinya. Untuk apa itu? Agar bangunan kokoh, nggak ada hubungannya. Ya, nggak ada sama sekali. Ini adalah bentuk penyekutuan kepada Allah. Ya, itu nanti ada pembahasan tersebut. Jadi semua bentuk ibadah, ya, kita harus menunggalkan Allah. Karena ibadah itu hak Allah. Ya, tugas kita untuk mewujudkan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disinilah letak tauhid uluhiyah tersebut terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Ya. Karena la
ilaha. Nah, ilah itu dari kata alihaya lahu, yaitu artinya Tuhan atau sesembahan. Ketika orang mengucapkan la ilaha, nah ini ada hukum di dalamnya. Di dalam kalimat la ilaha illallah ini ada dua rukun di dalamnya. Ketika orang tidak paham dengan rukun ini, maka dia sering melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih rukun yang terkandung di dalam kalimat ini? Rukun yang pertama di sini adalah la ilaha. Kalimat la ilaha ini merupakan rukun untuk kalimat syahadat ini atau kalimat thayyibah ini, ya. Itu pengakuan seseorang bahwasanya tidak ada ilah, kan begitu? La ilaha, la itu artinya tidak, la nafiyatul jinsi istilahnya, ya, istilah nahwunya. Ilah itu sesembahan. Berarti ketika kita mengucapkan la ilaha, kita membuat satu keyakinan tidak ada sesembahan, kan begitu? Itu pengakuan kita. Ya. Setelah kita mengakui tidak ada sesembahan, baru kita menetapkan illallah. Tidak ada sesembahan illallah. Berarti maknanya di sini la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, ya, illallah, melainkan Allah. Kenapa kok harus kita tambah bihaqqin di sini? Karena banyaknya orang menyembah sesembahan yang batil. Ya. Kan begitu banyak orang menyembah sesembahan yang batil. Ya. Yang disembah itu ya bukan hanya patung saja, ya. Bisa wujudnya manusia, bisa wujudnya pohon, ya, bisa wujudnya hewan disembah. Ya, kalau di India disembah itu sapi, kalau di Solo kebo. Ya, kalau pernah tahu, ya, di Solo itu, di Keraton Solo itu ada Kiai Slamet. Kiai Slamet itu ya kebo putih. Dibilang Kiai Slamet itu kalau dalam bulan Muharram itu dilepas sekali. Ya boleh dia makan sayur-mayur di pasar, itu dipajak kalau sudah di sini. Oh, orang kalau udah dia suka makan sayurnya, oh berkah. Gak apa-apa, dikasih semua gak apa-apa. Nanti dagangannya bakalan laris. Nah, ini kan keyakinan keliru. Itu buang kotoran, kebunnya berhutang. Ya, dapat sekopok aja, wah itu luar biasa. Nanti dipupukkan ke tanaman menjadi subur. Nah, ini keyakinan-keyakinan yang keliru. Yang punya keyakinan itu bukan orang apa, bukan orang Kristen, tapi orang Islam itu sendiri. Karena 12 tahun itu mana sana paham, ya. Nah, ada orang yang seperti itu di negeri kita. Nah, ini. Jadi sesembahan itu jenisnya banyak. Pohon, mungkin kalau di kita di Sumatera ini jarang dengar. Kalau di Jawa, pohon itu sering dibuat, itu ada dibalut dengan kain putih. Kalau lewat di situ nanti harus bunyikan klakson, ya. Nah, itu istilahnya numpang lewat. Kalau pakai kendaraan pakai klakson. Ini ada apa ini sebenarnya? Itu ada keyakinan yang salah di dalam meyakini benda-benda yang ada di hadapannya. Ya. Nah ini dia. Jadi nyatanya, ya, di dalam hal ini ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi, kita berarti sudah meyakini tidak ada sesembahan yang berhak, ya, yang disembah illallah, melainkan Allah. Di sini ada dia. Karena kalau perkara menyembah ini kan perkara ibadah. Orang kalau beribadah itu pasti menyembah Allah. Ketika dia salah, ya, di dalam penyembahannya kepada Allah tadi, maka sia-sialah ibadah yang ia lakukan. Baik. Kemudian kalimat la ilaha illallah ini juga memiliki rukun, memiliki syarat. Tadi rukunnya ada 2. Syarat untuk kalimat la ilaha illallah, ya, itu ada 7. Ya. Ya, 7 ya. Yang pertama adalah al-ilmu bimakna, ilmu beserta artinya. Jadi orang itu kalau mau beribadah atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus tahu artinya.
orang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengucapkan syahadat itu karena mereka tahu artinya. Jadi salah satu contohnya pamannya Abu Talib, ya. Pamannya Abu Talib ketika dia sekarat, hampir sekarat masih bisa komunikasi, itu disuruh oleh Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah, ya kalimatun ahad bika indallah, katanya. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ini kalimat ini bisa dijadikan hujah nanti di hadapan Allah. Apa dia bilang ummati? Hakikatnya pamannya Abu Talib itu tahu kalau dia mengucapkan ini, dia harus meninggalkan sesembahan yang batil. Dia harus meninggalkan sesembahan berhalanya. Ya, dia harus meninggalkan itu, dia tahu. Tapi kalau orang zaman sekarang mengucapkan la ilaha illallah itu luar biasa. Ya, ribuan kali dia mengucapkan, tapi begitu dia ucapkan, dia langgar lagi konsekuensinya. Ya, begitu dia ucapkan, dilanggar lagi konsekuensinya. Kenapa? Karena dia tidak tahu maknanya. Dia tidak mengerti hakikat lafal atau hakikat makna yang dia lafazkan. Ini. Jadi yang pertama syaratnya adalah ilmu. Dia harus berilmu. Makanya dalam surat Muhammad disebutkan Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li rabbik. Fa'lam artinya apa? Ilmuilah. Bukan fa'rif katanya, enggak. Kenalilah, enggak. Tapi fa'lam. Karena makna i'lam di sini adalah dia mengetahui sampai detail. Itu fa'lam namanya. Ya, jadi kalau diperintahkan untuk ketahuilah atau ilmuilah, ini bukan semata-mata kenal, bukan, tapi mengilmui sampai ke akar-akarnya. Dia jangan salah. Kemudian yang kedua syaratnya itu adalah al-yakin. Ya, syarat yang pertama ilmu dengan definisinya semua. Yang kedua adalah al-yakin. Kita harus yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Setelah kita yakini dengan kalimat ini, yang ketiga adalah al-qabul. Ya, yang ketiga adalah al-qabul, menerima. Menerima konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Sudah kita ucapkan, kita yakini, tapi kita tidak terima. Saya tidak bisa menerima. Ya, kok hanya Allah saja yang disembah misalnya. Itu kita harus pasrah dan menerima apa yang terjadi akibat konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang keempat adalah linqiyad, ketundukan. Ketundukan terhadap apa? Terhadap hukum-hukum yang telah dibuat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima as-sidqu, membenarkan segala undang-undang yang dibuat Allah Subhanahu wa taala harus kita benarkan. Jangan hukum Allah itu sebagian yang kita terima, harus kita benarkan semua. Ini tidak. Oh, ini sekarang hukum Allah yang ini sudah tidak relevan. Ya, karena zaman modern misalnya. Ada sebagian orang menganggap ya seperti, mohon maaf, ya. Misalnya cadar lah begitu ya. Kalau dianggap sebagian orang lain kan cadar itu kan kebudayaan Arab, ya. Bahkan ada yang bilang itu untuk orang Arab, bukan untuk sini. Ini budaya kita. Ya. Padahal ini Allah yang buat peraturan itu, bukan manusia. Nah ini, itu yang kelima, membenarkan. Kemudian yang keenam adalah ikhlas. Nah ini dia. Ikhlas maksudnya tidak menyebutkan Allah di segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, ya. Kemudian yang terakhir adalah al-mahabbah, cinta. Setelah kita menerima, yakin, kemudian tunduk terhadap peraturan Allah, membenarkan semua peraturan itu, kemudian ikhlas ya di dalam melakukannya. Kemudian yang ketujuh adalah al-mahabbah, kita harus menyintai. Jangan kita terpaksa, begitu maksudnya. Ini tidak, kita sudah menerima, kita sudah tunduk, membenarkan, ya, kemudian ikhlas, tapi gak cinta. Karena cinta ini adalah salah satu hukum daripada ibadah itu sendiri, ya. Al-mahabbah, al-hub, al-rajah, itu ada 3 hukumnya. Ibadah itu hukumnya ada 3. Mahabbah, rajah, wal khauf. Harus cinta terhadap ibadah itu. Di samping cinta kita harus rajah, harus
dan kita memang harus cinta dengan ibadah itu. Kemudian kita berharap ibadah kita diterima Allah. Jangan pula, pokoknya saya cinta dengan sholat saya karena saya rajin. Kalau diterima atau tidak terserah, nggak boleh. Harus kita berharap itu diterima Allah. Kemudian di samping itu kita harus takut di dalam beribadah kepada Allah tersebut, karena itu adalah merupakan rukun daripada ibadah. Ya, rukun ibadah itu ada 3 ya. Yang pertama adalah cinta, kemudian yang kedua adalah harap, rasa harap pada Allah, yang ketiga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berkaitan dengan ya kalimat la ilaha illallah ini masih berkaitan dengan tauhid uluhiyah tadi ya. Di sana ada banyak pembatal kalimat tersebut. Kenapa? Karena kalimat ini ketika diucapkan mengamalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kalimat ini, maka kalimat itu bisa jadi batal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa itu? Yang pertama pembatal dari kalimat itu adalah asyirkul akbar, syirik besar. Kalau syirik besar ini ya, ini mengeluarkan seseorang dari agamanya tanpa sadar. Ya. Nanti pembahasannya tersendiri. Kemudian yang kedua yang bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah tersebut adalah al-kufrul akbar, yaitu kufur besar. Nanti kalau ada kufur besar, ada kufur kecil. Syirik pun begitu, ada syirik besar, ada syirik kecil. Kemudian yang ketiga, an-nifaqu al-i'tiqadi, munafik secara keyakinan. Ya. Nifaq al-i'tiqadi ini juga bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah. Makanya dalam 3 hal ini ya, pembahasannya tersendiri insyaallah. Karena apa? Karena panjang pembahasannya. Insyaallah kalau kita terus nanti akan ketemu. Kemudian ibadah. Kita masuk kepada definisi ibadah. Ibadah itu apa sih? Nah, terkadang ibadah kata orang, ibadah kata kita. Hanya contohnya kita tahu ibadah itu sholat, zakat, puasa. Tapi nyatanya ya, definisi ibadah itu ada. Apa itu ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Ya, semua nama yang dicintai Allah, ismun jami'. Jadi semua nama yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik itu ucapan ataupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Jadi ucapan bisa ibadah, apapun bentuknya, apapun namanya, ya. Perbuatan pun begitu. Semua yang dicintai dan diridhoi Allah itu adalah ibadah. Misalnya menolong orang, ya, perbuatan itu ibadah, iya, karena itu dicintai Allah. Ya. Itu dicintai Allah. Mengucapkan misalnya dari perkataan, mengucapkan kata-kata yang baik, menasihati orang, menasihati, itu ibadah, iya, karena itu adalah sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu sederhananya. Jadi nyatanya ibadah itu definisinya adalah semua nama yang dicintai Allah, ya, ataupun yang diridhoi Allah, baik itu ucapan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Yang zahir ya mungkin ucapan yang bisa kita dengar, perbuatan yang bisa kita rasakan, itu zahir. Yang batin benar. Yang batin itu adalah sesuatu yang ada di hati kita. Ya. Zikir batin ada. Ketika kita mentadabburi ayat-ayat Allah, itu bukan zikir kita kepada Allah. Ya. Berpikir secara batin itu merupakan ibadah kita kepada Allah. Niat itu merupakan amalan batin kita. Niat, ya. Kan kalau niat itu kan dalam hati. Kalau kita mau ke ladang aja pun niat besok mau ke ladang. Enggak diomongin, enggak ada ucapannya, tapi itu sudah merupakan niat kita. Ya. Besok saya mau ziarah ke tempat teman saya. Itu niat. Ya, tanpa diucapkan. Ada sebagian sih yang bilang, besok beres-beres kita mau ziarah dulu tempat siang. Ada, karena biar ibunya
Kemudian sabar, itu juga amalan hati. Jadi masih banyak lagi amalan-amalan yang terkait dengan amalan batin, ya, ataupun amalan yang zahir. Semuanya itu ibadah, semua yang dicintai dari diri Allah itu adalah ibadah. Ada rupanya yang tidak dicintai Allah ada. Misalnya amalan batin, besok saya mau mandi misalnya. Ini kan bukan amalan batin yang tidak baik, yang tidak dari Allah. Itu bukan ibadah. Ya. Sama dengan kita memukul saudara muslim misalnya, ya, memukul dengan tangan, menendang dengan kaki. Ini bukan perbuatan yang dari Allah, sehingga itu bukan ibadah. Nah, mudahnya kita memahami itu sesederhana. Kemudian ya, berkaitan dengan hal tauhid tadi, ya, ada pembahasan yang ketiga, tapi dia agak panjang, seperti doa tulisan. Jadi bagaimana? Apa masih mau disambung nanti atau 10 menit lagi Pak Tay? Kita masuk aja ya pembahasan yang ketiga, yaitu tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma dan sifat Allah. Berkaitan dengan asma dan sifat Allah ini, ya, itu masuk perkara yang gaib, karena ini tidak bisa lihat, tidak bisa merasakan, ya, tidak bisa didengar, ya. Ini berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la ya'rifu al-insanu ala wajhi tafsil illa an tariqis sam'i. Manusia tidak akan bisa, ya, mengenal, ya, secara rinci melainkan dengan cara mendengar saja. Kalau dibacakan baru dengar kita, ya. Misalnya nama Allah Ar-Rahman, baru kita kenal karena dibacakan, kita dengar, itu baru tahu kita, ya. Fala yumkin min aqlil bashari an yastaqilla bi dawri fi asma'illahi wa sifatihi. Tidak mungkin sesuatu hal yang mustahil akal manusia, ya, bisa memikirkan, bisa meneliti berkaitan asma dan sifat Allah. Jadi jangan pula coba-coba untuk menafsirkan, menakwilkan nama dan sifat Allah yang tidak pernah ditafsir atau ditakwilkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini berkaitan dengan keyakinan terhadap nama-nama dan sifat Allah. Kalau di kulit Al-Quran, di covernya itu, ya, itu ada 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Benar 100 dengan kata Allah, lafzul jalal namanya. Ini sebenarnya sesuai dengan hadis Nabi. Ya, man hafidha isman min asma'illahi subhanahu wa ta'ala tis'atin, ya, dakhala al-jannah. Siapa yang hafal 99 nama Allah masuk surga. Itu hadis sahih, ya. Tapi terkadang, ya, waktu kita di TPA dulu mungkin, ya, di sekolah-sekolah SD, yang banyak agamanya lah begitu, itu diajarkan kita nama Allah itu hanya 20 saja. Nah, ini keliru dengan hadis Nabi itu, kayaknya bertolak belakang begitu. Wujud, tidak, bako, mukhalafah bil hawadis, wahdaniyah, ya, dan seterusnya, ya, yang binafsi segala macamnya. Cuma 20. Kok kayaknya membatasi nama dan sifat Allah 20 itu bertolak belakang dengan hadis Nabi tadi. Iya. Nah, makanya di sini sebenarnya nama dan sifat Allah itu tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Karena apa? Ini perkara gaib. Iya. Kemudian bagaimana cara Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, di dalam menetapkan nama dan sifat Allah tersebut? Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah maksudnya di sini adalah bagaimana para sahabat dulu yang belajar kepada Rasul memahami dan meyakini asma dan sifat Allah. Mereka di sini disebutkan annahum yuthbituna lillahi ta'ala ma athbatahu li nafsihi fi kitabihi aw athbatahu lahu rasuluhu min ghairi tahrifin wa la ta'tilin wa la takyifin wa la tamthilin. Ya. Bahwasanya mereka, siapa mereka ini? Para sahabat dulu
sifat Allah sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau Allah tetapkan nama dan sifatnya di Al-Quran, ya sudah, kita pun tetapkan begitu, kita imani. Atau barangkali apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya di dalam hadis-hadisnya yang sahih, kita tetapkan. Ya, salah satu contohnya kalau kita bahas, ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwasanya Allah itu memiliki wajah. Ya. Nah, ini kalau berkaitan dengan asma dan sifat Allah, ya ke sana. Kullu syai'in halik illa wajhi. Ya, semua akan binasa melainkan wajah Allah. Perlulah kita menafsirkan itu? Tidak perlu. Kenapa? Karena tidak ditemui, ya, para sahabat itu pernah menampilkan atau menafsirkan firman Allah ini. Ya. Wah, berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk, Allah punya wajah. Ya. Kalau Allah katakan begitu, kita tidak menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Kan kita bilang, oh, wajah Allah itu seperti wajah, bukan, tidak. Cuma Allah punya wajahnya, sudah, yakini, begitulah cara ahlu sunnah memahaminya. Bukan berarti kita samakan dengan makhluk. Kalau Allah mengatakan dia punya wajah, mau kita bantah apa sih? Kepentingan kita akan itu apa? Enggak ada. Ya terserah Allah mau dia punya wajah. Kalau Allah berkata begitu, ya mau kita yakini saja begitu. Kemudian, ya, tanpa harus, ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini asma dan sifat Allah itu apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan apa yang ditetapkan Rasul dalam hadis-hadisnya sahih, tanpa takrif, tanpa mengubah apa yang telah disebutkan Allah. Kalau Allah mengatakan dia punya wajah, ya sudah, tidak diubah. Ya sudah, Allah punya wajah, begitu saja. Ya, wala ta'til, dan tanpa menolaknya. Jangan-jangan karena tidak sesuai dengan akal kita tolak begitu. Tidak, tetap kita yakini. Wala takyif, dan tanpa bertanya bagaimana. Yang susahnya kan itu, bagaimana wajahnya. Jangan tanyakan itu bukan urusan kita. Ya. Kemudian wala tamthil, dan tanpa menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Nah ini, tanpa memisah-misah. Jadi tugas kita hanya mengimani, tidak boleh merekayasa dengan akal, karena ini perkara goib. Ya, makanya ada orang belajar agama katanya, rupanya pembahasannya, ya, mencari Allah, kemudian memikir-mikirkan sesuatu yang gaib, ya, stres pulangnya. 6 bulan dia belajar, pulang-pulang ketawa sendiri. Nah, kan aneh. Andai kata dulu para sahabat itu belajar agama seperti itu, maka para sahabat itu stres semuanya. Nyatanya tidak. Karena masalah gaib mereka tidak ikut campur. Kalau Allah mengatakan begitu, ya sudahlah, kita imani saja. Ya, misalnya Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, Inna rabbakum yanzilu ila sama'id dunya. Ya, sesungguhnya Tuhan kalian itu akan turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Itu setiap malam, kata Rasul. Untuk apa? Menjawab doa orang yang berdoa ketika itu. Terus mau kita bantah, kalau Allah turun sama dengan makhluk dong. Ya. Kalau Allah mau turun, dia sesuka dia. Apa yang dia lakukan itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang penting kita imani itu. Gitu. Misalnya Allah punya tangan misalnya. Karena nanti di akhir zaman, di hari kiamat, Allah menggenggam bumi dengan tangan kanannya. Ya. Menggenggam bumi dengan tangannya dan membunuh langit dengan tangan kanannya. Karena tangan Allah itu kanan dua-duanya dalam hadis. Mau kita baca Allah punya tangan, itu urusan Allah. Bukan berarti kita melupakan dengan tangan makhluk. Yang susah itu ketika kita katakan Allah misalnya turun, ya, kamu samakan dengan makhluk. Itu kan bayangan kita. Allah bisa melakukan apa yang Dia inginkan dan kapan Dia inginkan. Itu bukan urusan kita lagi. Ya. Kan begitu. Nah, itulah cara sunnah di dalam mengimani asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi pertama gimana caranya? Mereka meyakini apa yang telah Allah tetapkan, ya, nama-nama dan sifat Allah tadi dalam Al-Qur'anul Karim, dan juga menetapkan apa yang telah Rasul tetapkan di dalam hadis-hadisnya yang sahih, tanpa mengubah artinya, tanpa membuangnya kalau nggak cocok, tanpa bertanya bagaimana, dan tanpa memisah-misahkan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Nah, ini barangkali
barangkali ini pembahasannya masih panjang, jadi insyaallah di pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas ya, akan kita lanjutkan pembahasannya sampai kepada pembatal tauhid. Barangkali untuk kajian kita ini sudah masuk isya, nanti kalau mau tanya jawab nanti insyaallah setelah saya lanjutkan. Tapi kita sudah masuk isya nih. Sudah tidak? Jawab lagi. Hah? Bukan lagi. Oke. Masih ada berarti. Ada khawatirnya azan nanti kan kita harus pada waktunya itu azan. Baik. Sebagaimana juga Ahlussunnah wal Jamaah ya meniadakan bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah tiadakan buat dirinya. Yang Allah tiadakan apa? Contohnya sifat ngantuk misalnya. Ya, itu bukan sifat Allah. Sifat malas itu bukan sifat Allah. Sifat letih ya, itu bukan sifat Allah. Ya, sifat istirahat sebagaimana keyakinan orang Yahudi ya, mereka mengubah kitab Taurat itu mengatakan di situ bahwasanya Allah itu setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 waktu, 6 masa dan dia istirahat. Ini bukan sifat Allah, ini keyakinan orang Yahudi ya. Ada lagi keyakinan yang aneh begitu yang tidak terdapat dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini sekarang para sahabat dulu ya, mereka itu menafikan apa yang telah Allah nafikan buat diri. Mereka tiada. Ya. Kemudian ya, mereka menetapkan sifat yang sebaliknya. Misalnya ya, kalau dikatakan Allah itu tidur, berarti terjaga, bangun begitu. Yang bangun inilah yang menjadi sifat Allah, tidak pernah tidur. Ya, Allah senantiasa terjaga. Allah senantiasa memantau. Kalau tidur gimana memantau? Ya, ini sesuatu hal yang bertolak belakang. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu ya, di samping dia menetapkan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah, kemudian menetapkan sifat di balik sifat yang tidak pantas tersebut. Misalnya kalau Allah letih, berarti tidak mungkin. Berarti di baliknya ada sifat yang terus semangat. Itu sifat Allah yang tidak termaktub di dalam hadis yang berkata Allah itu semangat kan tidak ada. Cuma di balik malas itu ada semangat. Itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian bagaimana berkaitan dengan penafian dan penetapan terhadap nama dan sifat Allah? Para sahabat itu dulu mereka yatawaqqafuna fi lafzihi. Kalau ada pertikaian berkaitan dengan makna di dalam asma dan sifat Allah, mereka tawakuf. Ya, tidak ikut-ikutan. Ya, misalnya kalau orang membicarakan Allah itu di langit misalnya. Ya, kan banyak itu pertikaian di balik itu. Ada yang mengatakan oh tidak. Kalau kamu katakan Allah itu di atas aras, berarti kamu samakan dengan makhluk. Berarti dia butuh terhadap makhluk, begitu ya? Nah, ada keyakinan seperti itu. Hakikatnya pemahamannya yang keliru. Kalau Allah dia mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa misalnya, dia beristiwa di atas aras. Memang kalau Allah beristiwa di atas aras, kepentingan kita apa sih di balik itu kalau kita urus itu? Gak ada kepentingan kita. Mau Allah istiwa di atas aras, mau diterjemahkan pun misalnya dia bersemayam misalnya. Ini terjemahnya tidak tepat sebenarnya. Ya. Tapi andai kata kita meyakini itu, ya kepentingannya apa? Ya cukup meyakini saja. Tidak ada urusan kita dengan istiwanya Allah. Sama halnya misalnya ini kita undur sedikit ya. Misalnya saja, andai kata kita katakan Allah itu menyuruh malaikat maut untuk mencabut nyawa. Apakah karena Allah tidak mampu mencabut nyawa? Ini suatu hal mustahil ya. Berarti Allah butuh terhadap malaikat, butuh terhadap makhluk? Bukan. Hakikatnya Allah ya melakukan atau memerintahkan sesuatu kepada makhluknya bukan berarti Allah butuh kepada makhluk, tetapi Allah ingin melihat makhluk itu apakah tunduk dan taat terhadap perintah. Sama dengan bangsa jin dulu. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, maka sujudlah mereka melainkan iblis. Berarti iblis ini membangkang, tidak mau tunduk terhadap
Perintah bukan berarti Allah butuh terhadap sujudnya malaikat, enggak. Sama dengan kita, Allah perintahkan sholat. Karena Allah butuh dengan sholat kita? Tidak sama sekali. Tapi kita yang butuh kepada Allah, karena Allah ingin melihat siapa di antara kita yang taat terhadap perintahnya. Makanya ketika Allah pun beristiwa di atas arsy, ya urusan Allah, jangan urus. Jangan katakan, oh nggak mungkin kalau kamu katakan dia beristiwa di atas arsy sama dengan makhluk seperti bersihkan ini. Nah itu kita yang melogikakannya, ya. Itu bukan urusan kita, mau Allah duduk pun di atas arsy urusan dia, jangan urus. Itu urusan Allah. Hanya kita mengimani Allah itu di atas, dan bukti-buktinya itu masih banyak. Buktinya kita berdoa begini, itu berarti kita meminta dari atas. Kalau seandainya Allah itu ada di mana-mana, jangan begini doanya. Gini. Ya, karena mencari-cari kan. Nah, karena dia tidak bisa memastikan Allah itu di mana, makanya banyak orang keliru menyembah Allah karena dia tidak tahu keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah jelaskan dia di atas, dia sudah. Makanya kalau orang itu melihat Tuhannya, nah itu berarti dia yakin Allah itu dia di atas. Kemudian Allah juga mengatakan kami menurunkan Al-Quran. Menurunkan berarti dari atas ke bawah. Mana mungkin dari bawah ke atas atau dari samping ke samping sebelahnya kan nggak mungkin. Nah ini masih banyak dari dalil akal, bahkan dari Al-Quran yang menjelaskan Allah itu memang di atas dan jangan direkayasa. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Allah mengizinkan. Naktafi bihadza wa naktafi bihamdillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu bikum. Nanti setelah Isya kalau mau tanya jawab baru kita tanya jawab insyaallah. Baik, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.